puasa itu memang diwajibkan pada kita untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Kiai, untuk kita sudah berpuasa, namun ternyata puasa kita bisa dibilang sia-sia. Nah, sebenarnya hal-hal apa saja Kiai yang tidak kita ketahui, yang bisa menggugurkan pahala puasa kita, Kiai? Oh iya, gini ya, memang puasa itu macam-macam. Kebanyakan orang puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum gitu aja. Padahal bukan cuman sekedar itu puasa itu. Dan kembali tadi tujuannya puasa itu supaya bertakwa. Gimana caranya supaya puasa kita itu bisa memberikan atau menjadikan kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus bisa ya, melakukan puasa itu dengan sesempurna mungkin. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan melaksanakan segala fardu-fardunya dengan sempurna dan menjauhi hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Kalau hanya sekedar makan dan minum, dia itu menahan makan dan minum, tapi dia tetap bermaksiat, maka itu bukan puasa yang hakiki itu. Puasa yang hakiki adalah di samping tidak makan dan tidak minum, dia juga menjauhi hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang melaksanakan berpuasa, tapi dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya al-ju', lapar, wal atas dan haus. Hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sedangkan pahalanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini sayang sekali orang yang puasa seperti itu. Apa sebabnya dia kok sampai begitu? Ya karena itu tadi, dia itu puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan kemaksiatan terus berlangsung, terus dilaksanakan. Ini sayang sekali gitu. Lalu hal-hal apa saja Kiai yang dapat menggugurkan pahala puasa tersebut, Kiai? Ya. Hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa itu sebagaimana diterangkan dalam hadis. Jadi kalau kita buka dalam kitab Turratun Nasikin, di sana ada baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khamsatun tuhbitus syiyam. Ada perkara 5 yang melebur puasa, artinya melebur pahalanya puasa. Orang ini kalau melakukan 5 perkara ini, puasanya tidak mendapatkan pahala. Apa itu? Yang pertama al-kadzib, bohong. Ya ngomong pada temannya, bercerita sesuatu, tapi ternyata semuanya bohong. Nah ini orang puasa kok bohong, itu tentu puasanya bisa tidak mendapatkan pahala. Nomor 2, al-ghibah. Al-ghibah itu ngerasani. Gosip ya Kiai? Gosip. Ngerasani. Ada teman yang dia nggak suka, ya, kemudian diomongkan pada orang lain. Ini namanya ngerasani. Menggosip. Ini bisa menggugurkan pahalanya puasa. Kemudian yang nomor 3, wan namimah. An-namimah itu adalah adu domba. Ada si A ngomong jelek tentang si B, kemudian yang mendengarkan ini menyampaikan kepada si B, sehingga si B tahu omongan jeleknya si A gara-gara orang ini. Akhirnya sakit hatilah si B pada si A. Nah, ini namanya adu domba. Bisa menciptakan permusuhan di antara si A dan si B. Nah, ini sangat dilarang oleh agama. Bahkan ada dalam keterangan hadis, la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang suka mengadu domba itu tidak bisa masuk surga. Naudzubillah. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang bisa menggugurkan pahalanya puasa adalah al-yamin al-ghamus.
yaitu sumpah palsu. Nah, ini umpama di depan pengadilan, dia padahal tidak mengetahui kalau terdakwa itu melakukan sesuatu yang dilarang. Dia tidak tahu padahal. Tapi dia tuh berani sumpah di depan hakim bahwa dia mengetahui bahwa terdakwa ini melakukan hal ini pelanggaran ini. Padahal dia tidak tahu, berani sumpah di depan hakim. Sumpah yang palsu. Ini luar biasa ini. Dosa besar. Orang puasa kalau melakukan hal itu bisa habis pahala puasa. Tak bersisa. Kemudian yang kelima, yang bisa menghabiskan pahalanya puasa, menggugurkan pahalanya puasa adalah an-nadhru bisyahwat. Melihat lain jenis bisyahwat dengan suatu syahwat. Syahwat itu rangsangan. Ya, selayaknya orang laki-laki biasanya melihat orang perempuan yang cantik, ada dalam hati ini terangsang lah ya. Terangsang sehingga dia itu ingin sesuatu yang mestinya tidak diperbolehkan. Ini namanya sudah syahwat. Melihat saja pada orang wanita dengan syahwat itu bisa menggugurkan pahalanya puasa. Apalagi kalau sampai berpegangan, bersentuh-sentuhan, sertai dengan syahwat, habis semua pahalanya puasa.